Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Sekarang fokus yang nomor 3. Berjumpa dengan nun sukun nih. Kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya itu huruf qaf. Nah, huruf qaf ini huruf apa? Perhatikan di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang menonton video ini senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar mengaji Al-Qur'an dan juga tajwidnya. Seperti biasa, di sini akan kami jelaskan dengan pelan-pelan mengenai tajwidnya. Jadi harapan kami saudara semuanya bisa secepatnya lancar dalam membaca Al-Qur'an, kemudian juga dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Jadi dengan penjelasan yang pelan-pelan, harapan kami juga setelah menonton video ini, saudara semuanya itu bisa lebih memahami tentang tajwid yang saat ini mungkin masih awam tentang tajwid. Kemudian begitu memahami dapat praktek dengan sendirinya di rumah ketika membaca Al-Quran. Baik, langsung kita mulai belajar mengajinya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dan juga tajwidnya pada surah Al-Baqarah ayat 142. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum 'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baik, sekarang kita bahas tentang tajwidnya dengan pelan-pelan. Sayaku, nah, ku dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sekarang perhatikan ke sini. Ini ada huruf wa, dia sukun, tanda sukun itu seperti ini. Di belakangnya ada huruf qaf. Kemudian huruf qaf ini berbaris dhammah. Nah, karena di sini ada wa sukun, di belakangnya ada huruf yang berbaris dhammah. Nah, maka huruf yang berbaris dhammah yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa dibaca panjang. Nah, huruf qaf ini karena dia berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, maka dia dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Sayaqulus sufaha. Kemudian ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif. Nah, ini huruf alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda panah kami ini. Di sini ada alif. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas.
Tanda baca baris ke atas itu disebut juga dengan harokat fathah. Nah, ini ada alif, di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, huruf H dibaca panjang karena dia berharokat fathah dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Pada awalnya ini namanya mat tabi'i. Akan tetapi mat tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, tapi masih di satu kata atau di satu kalimat. Maka namanya itu berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya itu 5 harokat. Nah, atau kira-kira 5 ketukan. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ya supaya tidak bingung, di sini kan ada huruf alif nih. Kemudian di belakangnya ada huruf nun. Huruf nunnya memiliki tanda baca baris ke atas. Nah, apakah huruf nun dibaca panjang? Huruf nun tidak dibaca panjang. Nah, karena di depannya ini ada huruf yang bertasydid. Nah, seperti itu. Jadi huruf nun tidak dibaca panjang walaupun di sini ada alif, kemudian di sini baris ke atas, tapi karena di depannya ini ada alif lam syamsiyah, atau lebih mudahnya itu karena di sini ada huruf yang bertasydid, maka huruf nun tidak dibaca panjang. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Huruf nun bertasydid. Ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, perhatikan di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan yang kami buat di bawah. Nah, karena belajar mengaji ini kami peruntukkan untuk saudara lansia maupun pemula yang masih awam tentang tajwid, makanya kami buat catatan di bawahnya itu. Nah, kalau ada huruf nun bertasydid, di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah atau kasroh atau dhammah, baru itu disebut dengan gunnah musyaddadah. Karena nanti kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia itu ada huruf nun bertasydid, misalkan di belakangnya itu kemasukan nun sukun, di belakangnya itu kemasukan tanda baca tanwin. Nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah walaupun huruf nunnya juga bertasydid. Maka supaya tidak bingung kami buat catatan di bawahnya itu. Ini nun bertasydid di belakangnya. Di belakangnya itu kan ada huruf yang berharokat fathah atau kasrah atau dhammah. Ini nun bertasydid, di belakangnya ada huruf nun yang berharokat fathah. Maka ini berarti gunnah musyaddadah. Bacanya itu digunnahkan. Nah, digunnahkan itu didengungkan. Nah, didengungkan itu kita tahan suaranya. Nah, jadi bacanya itu kita panjangkan. Panjangnya itu 2 sampai dengan 3 harokat. Nah, minanna seperti itu. Di sini huruf nun dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Bila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang karena dia posisinya itu tepat berada di belakang huruf alif dan dia berbaris ke atas. Nah, maka dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, minan nasi ma juga dibaca panjang, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Di sini ada alif, di belakang alif ada huruf yang berharokat fathah atau memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf ma dibaca panjang. Ma sama mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ma wallahum, la dibaca panjang. Perhatikan tanda mad yang 1, 2, 3 sampai 4. Perhatikan yang nomor 1. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini ada alif kecil yang berdiri di atas huruf lam, nah, maka huruf lam dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wallahum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ain.
Perhatikan di samping. Hukum mim sukun atau hukum mim mati itu ada 3. Nah, sekarang fokus yang nomor 3. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depan huruf mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya adalah namanya itu izhar syafawi. Ini mim sukun, di depannya kan ini huruf ain, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Nah, maka namanya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Nah, jadi jangan dipanjangkan. Wallahum an. Nah, seperti itu. Pendek saja. Wallahum anqib. Kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf qaf. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Apabila kita membaca Al-Quran kemudian berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu ada 3. Baris 2 di atas itu namanya fathah tain. Baris 2 di bawah namanya kasroh tain. Yang satunya itu namanya dhammah tain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya itu seperti ini. Ini nun sukun, kita berjumpa dengan nun sukun nih. Kita perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya itu huruf qaf. Nah, huruf qaf ini huruf apa? Perhatikan di samping. Silakan dihafal ya saudara semuanya. Huruf qaf termasuk kepada huruf ikhfa hakiki, dan dia tergolong kepada jenis ikhfa hakiki ab'ad. Nah, karena nun dengan huruf qaf itu dari segi makharijul huruf itu jauhan begitu. Nah, maka disebut dengan ab'ad karena dia jauh. Maka cara membacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Akan tetapi karena dia ab'ad, maka dengungnya itu dia lebih tinggi, lebih dominan. Jadi lebih condong berbunyi eng. Anqib, seperti itu. Didengungkan. Nah, didengungkan itu suaranya itu kita tahan ya. Kita panjangkan. Panjangnya itu 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Anqib latihimul lati. Kemudian di sini ada huruf ba sukun. Perhatikan di samping huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya adalah huruf ba. Jadi apabila dia sukun atau karena disukunkan sebab berwaqaf, maka cara bacanya itu dipantulkan. Di sini ada huruf ba, dia sukun, berarti kita pantulkan cara bacanya. Qib, mantul seperti itu. Jangan dibaca seperti ini. Qib latihimul. Nah, itu enggak ada pantulannya, itu salah. Tapi harus ada pantulannya. Qib latihimul lati. Nah, seperti itu. Ini tergolong kepada qalqalah sughra karena dia berada di tengah kalimat atau di tengah bacaan seperti itu. Kemudian lati ti dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau yang di samping itu. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun. Nah, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca baris ke bawah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca baris ke bawah itu disebut juga dengan harokat kasroh. Nah, itu perlu diingat. Kalau di atas namanya fathah, kalau di bawah namanya kasroh. Maka huruf ta dibaca panjang karena dia berharokat kasroh dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Lati ka juga dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas atau memiliki harokat fathah, maka huruf kaf dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan.
kanu. Nu juga dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna kuning yang di tengah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf wa sukun, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun, apabila dia memiliki tanda baca baris dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf nun dibaca panjang. Karena huruf nun berbaris dhammah dan posisinya tepat berada di belakang huruf wa sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Kanu 'alaiha, ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Apabila kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca baris ke atas, maka huruf tersebut dibaca panjang. Di sini ada alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca baris ke atas. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf ha dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca baris ke atas. Nah, dan posisinya tepat berada di belakang huruf alif. Nah, maka ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 'Alaiha. Kemudian di sini ada tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam. Nah, yang bermakna al-waqfu aula. Nah, jadi berwaqaf itu lebih utama daripada diwasalkan. Kemudian di sini ada huruf lam sukun. Nah, di depannya berjumpa dengan huruf lam bertasydid. Maka ini namanya adalah idgham mutamasilain. Karena bertemunya 2 huruf yang sama, yang satunya hurufnya sukun, kemudian di depannya hurufnya berharokat. Nah, maka hukumnya adalah idgham mutamasilain. Jadi huruf lam yang ini itu dileburkan, jadi seolah-olah tidak ada. Jadi dibaca qul lillah, seperti itu. Qul lillah. Kemudian kalimat Allah dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini di atas kalimat Allah huruf lamnya ada alif kecil, maka dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Kemudian supaya tidak bingung, di sini ada huruf alif. Kemudian di sini ada huruf wa, memiliki tanda baca baris ke atas. Nah, kalau merujuk kepada rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah, seharusnya huruf wa dibaca panjang. Akan tetapi huruf wa tidak dibaca panjang karena di depannya ada huruf yang sukun. Jadi tanda panjang itu bisa saja gugur kalau di depannya itu ada huruf yang sukun atau di depannya itu ada tanda baca tasydid. Nah, walaupun tidak semua seperti itu, tapi kebanyakan bakalan gugur. Wal maghrib. Nah, ra dibaca tarkik, dibaca tipis, karena dia memiliki tanda baca baris ke bawah, dibaca tipis. Wal maghrib. Nah, kemudian di sini ada huruf ba. Perhatikan di samping. Huruf qalqalah itu ada 5, salah satunya adalah huruf ba. Jadi apabila dia sukun atau karena disukunkan sebab berwaqaf, maka bacanya itu dipantulkan. Jadi kalau misalkan kita berwaqaf pada huruf ba ini kan tidak dibaca panjang. Jadi kalau misalkan kita berwaqaf, kita baca wal maghrib. Jangan dibaca wal maghribu, tapi dibaca wal maghrib. Ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf atau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus disukunkan. Huruf ba tidak dibaca panjang, maka ketika kita berhenti atau berwaqaf pada huruf ha itu disukunkan. Kemudian huruf ba ini dia salah satu huruf qalqalah. Jadi ketika dia sukun harus disertai dengan pantulan wal maghrib. Nah, dan ini tergolong kepada qalqalah kubra karena dia berada di akhir kalimat atau berada di akhir bacaan begitu.
Kemudian yahdi, di dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca baris ke bawah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf dal dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca baris ke bawah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yahdi may yasha. Nah, kemudian di sini nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, perhatikan di samping huruf ya termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Jadi nun sukun berjumpa dengan huruf ya hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara bacanya itu dimasukkan kemudian juga didengungkan. Yang dimasukkan itu apanya? Nah, jadi bunyi nun sukun ini dimasukkan ke huruf ya. Jadi dibaca mai, jangan dibaca man, tapi dibaca mai yasha, tapi didengungkan. Mai yasha'u ilah, seperti itu. Kemudian sya itu dibaca panjang. Nah, keterangannya sama dengan yang di atas ini tadi ya. Sudah kami jelaskan dengan detail tadi di sini. Ini mad wajib muttasil. Nah, panjangnya itu 5 harokat atau kira-kira 5 ketukan. May yasha'u ilah. La ini mad tabi'i. Nah, karena di sini ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf la dibaca panjang dan dia termasuk kepada mad tabi'i. Nah, kemudian ra juga mad tabi'i. Masih di kotak di rumus mad tabi'i yang di kotak warna merah. Di sini ada alif. Kemudian di belakangnya ada huruf yang berharokat fathah. Nah, atau memiliki tanda baca baris ke atas. Nah, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Ila siratim mustaqim. Nah, kemudian di sini tanwin berjumpa dengan huruf mim. Perhatikan di samping huruf mim termasuk kepada huruf idgham bi gunnah. Nah, jadi cara bacanya itu dimasukkan kemudian juga didengungkan. Nah, jadi bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim. Jadi dibaca siratim, jangan siratin, tapi diganti menjadi m. Siratim mustaqim. Nah, didengungkan. Siratim mustaqim. Qim juga dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak warna hijau. Apabila kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun. Kemudian apabila huruf yang posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun, apabila dia memiliki tanda baca baris ke bawah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf qaf dibaca panjang karena dia memiliki tanda baca baris ke bawah dan posisinya itu tepat berada di belakang huruf ya sukun. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau kita matikan. Nah, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Nah, boleh 2 ketukan, 4 ketukan hingga 6 ketukan. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, ini kita baca mustaqim. Jangan dibaca mustaqimin, tapi dibaca mustaqim. Nah, huruf mim kita sukunkan atau kita matikan. Ketika kita membaca Al-Quran, berhenti atau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan atau kita matikan. Nah, jadi dibaca mustaqim. Sekarang kita ulang bersama-sama dari awal. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
Sadaqallahul azim.